Oke, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Gimana? Sudah senam tadi? Seger ya setelah senam ya. Oke anak-anak, kita lanjut kembali pelajaran kita ya. Kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Tema 3, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Kita masuk ke yang pertama, bagian A, yaitu perubahan wujud pada pembuatan garam. Ini bisa dibuka buku tema 3, halaman 175 sampai 176 ya. Kalau anak-anak nanti sambil mendengarkan, boleh sambil dibuka bukunya. Nah, ini pun sudah ditulis kemarin. Jadi ini hanya melanjutkan, menjelaskan ya. Nanti ada lanjutan yang belum ditulis, itu yang harus kamu tulis. Kemudian setelah itu ada latihan kita. Jangan lupa anak-anak, Miss ingatkan hari Senin nanti kita akan mulai masuk ke ulangan harian ketiga ya. Pelajarannya adalah tema 3. Jadi jangan lupa belajar ulang-ulang pelajaran kita dari tema 3 ya. Oke, kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu tentang proses pembuatan garam. Coba lihat ada di situ prosesnya ya. Di gambarnya ada prosesnya ya. Nah, garam itu dihasilkan dari air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak air sungai ya. Contohnya pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Jadi dia murni memang benar-benar air laut ya, nggak tercampur dia dengan air sungai ya. Kemudian proses menghasilkan garam, coba kamu lihat. Yang pertama yang dilakukan petani garam ini adalah menyiapkan petak-petak tambak dengan memadatkan tanah di dalamnya. Lihat petak-petaknya di gambar yang pertama. Kemudian yang kedua, tambak diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Nah, setelah dibuat tambak-tambaknya, kemudian diisi air laut ya. Nah, setelah itu air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Ya, jadi setelah dimasukkan ke tambak, dia dibiarkan di panas matahari ya. Nah, setelah itu dia akan membentuk kristal-kristal garam. Nah, untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambahkan air lautnya untuk menggantikan air laut yang menguap. Ya betul. Jadi kalau cuma sekali aja dituang air ke situ kan tipis aja, dia dikit gitu, hasilnya dikit kan, atau tipis. Nah, supaya lebih tebal setelah dia menguap, tambah lagi airnya, jadi dia semakin padat, semakin tebal ya. Nah, kemudian setelah sekitar 210 hari, lama ya, sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Nah, saat memanen garam jangan di musim hujan karena dapat menurunkan kualitas garam dan tidak bagus. Jadi bagusnya di musim kemarau ya. Nah, setelah itu dijual ke pabrik untuk ditambah zat yodium. Jadi setelah petambak garam itu memprosesnya jadi garam, nggak sampai selesai di situ. Jadi diolah lagi di pabrik ya, di PT untuk menambahkan zat yodiumnya ya. Kemudian PT lah yang menjual ke warga ya, ke minimarket, swalayan ya, ke pasar. Nah, ini dia garam dapurnya ya. Bahasa Inggrisnya adalah salt ya. Nah, yang keempat, perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam adalah perubahan benda cair menjadi gas atau disebut dengan penguapan. Jadi perubahan benda cair menjadi gas itu disebut dengan penguapan. Itu salah satu keajaiban itu ya. Kemudian penguapan juga terjadi saat menjemur pakaian. Baju mengering karena air dalam baju yang basah menguap terkena panas ya, sehingga jadi kering. Jadi dia benda cair menjadi gas, itu jadi namanya menguap. Oke, nah yang bagian B, kita masuk ke bagian B.
pemanasan global. Ini pun kemarin udah dicatat ya. Ini coba lihat ini gambarnya, ini gambar pemanasan globalnya contohnya. Itu dari buku tema 3 juga halaman 194 sampai 198. Ya, bisa kamu baca-baca bukumu. Di situ juga banyak latihan-latihan. Bisa kamu coba kerjakan sendiri di latihanmu, buku latihanmu khusus. Ya, jadilah anak yang kreatif, rajin dan banyak berlatih ya, itu untuk menambah keterampilanmu, pengetahuanmu di pelajaran ini. Oke. Nah, di situ ada ini ya. Nah, yang pertama, pemanasan global disebut juga dengan global warming atau pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Nah, itu dia ya. Jadi akibat dari pemanasan global ini adalah pulau-pulau di dunia ada kemungkinan akan tenggelam. Berarti kita termasuk juga ya kan? Kita kan berada di pulau juga. Kita kemungkinan akan tenggelam jika kita membiarkan pemanasan global ini terus terjadi ya. Apa penyebab pemanasan global ini? Nah, penyebab pemanasan global ini terjadi karena polusi udara yang tinggi. Nah, polusi udara artinya udara yang sudah kotor ya. Nah, apa penyebab polusi udara? Asap kendaraan bermotor, asap pabrik, dan yang lain-lainnya seperti pembakaran sampah itu menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya suhu bumi semakin panas ya. Jadi itu pemanasan global itu terjadi karena polusi udara ya. Polusi udara yang tinggi. Polusi udara disebabkan oleh ulah manusia ya kan, ulah manusia, yaitu asap kendaraan bermotor, asap pabrik dan lain-lainnya yang dapat menyebabkan polusi udara ya. Nah, gimana coba? Akibatnya tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global. Akibat kesulitan beradaptasi, beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Jadi semuanya ada hubungan timbal baliknya ya. Kalau bumi kita sudah rusak, penghuninya pun rusak. Ya, yang rusak termasuk kita kan termasuk penghuni bumi ya kan. Nah, bagaimana caranya supaya itu tidak terjadi? Ada cara yang bisa kita lakukan untuk dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pencemaran udara. Nah, pencemaran udara tadi dapat dikurangi dengan cara yang pertama, berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Iya. Ya, sekarang anak-anak udah manja ya. Orang tua pun gitu juga. Kadang masih bisa dijangkau jalan kaki, turun ke bawah aja ke warung, tetap harus menghidupkan motor, iya kan? Anak-anak gitu juga. Nah, kalau memang malas berjalan kaki, anak-anak bisa naik sepeda ya. Karena anak-anak sekarang kan udah semua rata-rata bisa naik sepeda ya. Nah, kalau dekat dia masih bisa kita jangkau dengan kaki kita, berarti boleh. Untuk apa itu? Untuk mengurangi laju pemanasan global ini, untuk keselamatan kita lah ya. Nah, yang kedua, mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman. Iya, bukan merusak. Dicintai dan dipelihara dengan baik. Seperti sekarang ya, sudah lumayan lah berkurang panas. Mungkin karena akibat corona ini kan, efek corona. Orang-orang semua jadi suka jadi cinta bunga ya. Bunga, jadi di mana-mana kalau kita ke rumah orang kita lihat udah banyak bunga. Ada manfaatnya ya, mengurangi pemanasan global, dan bahkan sudah banyak juga yang bertanam tanaman, bercocok tanam sayur-sayuran, cabai ya kan, contohnya itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah menghemat pemakaian listrik dan air. Hemat ya, hemat pemakaian listrik dan air, jadi ketersediaannya nggak cepat habis ya. Jadi nggak harus memakai sumber daya alam yang lain kita untuk memasok listrik dan air ini. Jadi hemat supaya kita bisa terhindar dari akibat buruk pemanasan global. Ya, paham anak-anak?
Oke, kita lanjut. Ini coba lihat titik-titik air ini. Apa ini ya kira-kira? Nah, proses terjadinya embun. Jadi ini adalah embun di daun-daun itu ya. Baca buku tematik halaman 209 sampai 213. Kemudian jawablah soal yang ada pada halaman 210, 200 sampai 212 di buku tulismu. Nah, ini kan, ini belum ditulis ini. Yang bagian C dan D ini kamu harus tulis. Proses terjadinya embun. Ya, bisa sambil dibuka bukunya. Embun merupakan peristiwa perubahan wujud di alam, termasuk perubahan wujud benda ya. Embun terjadi karena di pagi hari udara lebih dingin. Oleh karena itu, uap air yang berwujud gas di udara berubah menjadi partikel air yang berwujud cair. Jadi dia awalnya gas di udara, berwujud gas di udara, kemudian berubah menjadi partikel air, menjadi wujud gas. Nah, perubahan wujud dari gas menjadi cair disebut dengan mengembun ya. Perubahan wujud dari gas menjadi cair itu disebut dengan mengembun. Bisa? Oke, paham ya? Nih, coba lihat. Kira-kira apa ini ya? Ini adalah siklus air, siklus hujan ya, terjadinya proses terjadinya hujan ya. Kita masuk ke bagian D, proses terjadinya hujan. Ini tematik halaman 217 sampai 219. Bagaimana proses terjadinya? Di sini sebenarnya sudah ada digambarkan ya. Yang pertama itu dia hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi seperti air berisi air ya. Sebagian permukaan bumi itu berisi air ya, seperti sungai, danau, kolam dan lautan yang terisi air. Air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Uap air akan berubah menjadi awan. Awan akan berubah menjadi titik-titik air, ya kan? Kemudian titik air itulah yang turun ke bumi yang jadi hujan ya. Jadi sampai sini pelajaran kita anak-anak. Bisa diulang-ulang kembali ya. Lihat di buku catatannya, nanti modulnya juga kan ada Miss kirim. Tulis dari buku modulnya. Dari modulnya, kalau dari sini enggak ini kurang jelas atau tidak sempat karena video kan. Kemudian catat dengan baik. Setelah itu jangan lupa kerjakan soal latihan untuk persiapan dirimu di ulangan kita nanti. Ingat, jangan lupa hari Senin kita ulangan harian yang ketiga, materinya dari tema 3. Jangan lupa ya. Nah, sekian pelajaran kita anak-anak. Selamat belajar di rumah, tetap semangat. Thank you. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat. Shalom.